Assalamualaikum sahabat Tempolong bercerita. Pernahkah kalian membayangkan sebuah perayaan besar yang penuh doa, solawat, dan makanan lezat, tiba-tiba dituduh haram oleh sebagian orang? Nah, kali ini kisah kita akan membawa kalian ke masa Baghdad kuno, di mana perdebatan tentang Maulid Nabi menjadi heboh luar biasa. Dan tentu saja siapa lagi tokohnya, kalau bukan Abu Nawas, si cerdik tapi kocak yang selalu punya jawaban tak terduga. Hari itu suasana di istana Khalifah Harun ar-Rasyid begitu semarak. Wangi dupa, suara rebana, dan lantunan selawat menggema dari segala arah. Para ulama, rakyat, dan pejabat istana berkumpul merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan penuh cinta dan haru. Namun, di balik semua kemeriahan itu, datanglah sekelompok ulama yang dikenal keras dalam pendapatnya. Mereka datang dengan wajah tegas, sorban putih rapi, dan mata yang memandang sinis ke arah panggung utama, bahkan memandang para hadirin dengan tatapan yang mengejek. Salah satu dari mereka, seorang ulama muda yang terkenal di Baghdad dengan sebutan Syekh Wahid, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Wahai Khalifah," serunya lantang, "apakah engkau tidak tahu perayaan seperti ini tidak pernah dilakukan Rasulullah? Maka bagaimana mungkin kita melakukannya sekarang? Ini bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat." Ruangan mendadak hening, musik berhenti, rebana terdiam, dan semua mata tertuju pada Syekh Wahid yang ganas itu. Bahkan burung-burung di taman istana seolah berhenti berkicau. Khalifah Harun ar-Rasyid mengelus jenggotnya perlahan. Ia tahu perdebatan seperti ini bukan hal sepele. Namun tiba-tiba dari kerumunan rakyat yang sedang duduk di belakang, terdengar suara yang khas. "Wahai Syekh Wahid, kalau begitu makan dengan sendok juga bid'ah kan?" Semua orang menoleh. Iya betul, suara itu datang dari Abu Nawas, si orang cerdas yang suka membalikan logika dengan cara lucu. Syekh Wahid memicingkan matanya. "Apa maksudmu Abu Nawas?" katanya dingin. Abu Nawas berjalan ke depan dengan langkah santai. Tangannya memegang sepotong roti dan segelas susu. "Maksudku," katanya sambil tersenyum, "Rasulullah tidak pernah pakai sendok, tidak juga piring kaca seperti kita hari ini. Tapi apakah itu membuat makan dengan sendok jadi haram?" Semua orang tertawa, beberapa bahkan menepuk lutut karena geli. Namun Syekh Wahid tetap keras. "Itu berbeda, perayaan Maulid adalah ibadah, tidak boleh diada-adakan." Abu Nawas menatapnya dengan mata penuh kilat jinaka. "Oh, jadi semua yang baru pasti haram begitu?" tanyanya. "Iya," jawab Syekh Wahid. "Mantap," Abu Nawas tersenyum licik. "Kalau begitu, memakai sandal kanan dulu sebelum kiri juga haram, karena Rasulullah tidak pernah menyuruhnya secara tertulis. Benar begitu?" Sorak tawa langsung meledak dari seluruh penjuru ruangan. Bahkan Khalifah Harun ar-Rasyid menahan tawa sambil menutup mulutnya dengan tangan. Namun Syekh Wahid hanya memerah mukanya. "Kau mempermainkan agama Abu Nawas," bentaknya. Abu Nawas hanya menunduk hormat. "Tidak, Syekh, aku hanya belajar logika darimu." Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya bersuara. "Wahai Syekh Wahid, biarkan Abu Nawas berbicara. Aku ingin tahu bagaimana ia memandang Maulid ini." Abu Nawas tersenyum lebar dengan senang hati. "Tuanku, tapi sebelum aku menjawab, izinkan aku bertanya satu hal kepada Syekh Wahid." Suasana menegang. Semua orang menahan napas, bahkan angin pun seperti berhenti berhembus. Abu Nawas mendekat perlahan menatap mata Syekh Wahid dengan tatapan tajam bercampur jenaka. "Wahai Syekh," katanya dengan suara lembut tapi jelas, "kalau mencintai Rasulullah itu wajib, apakah salah jikalau cinta itu kita rayakan?" Syekh Wahid terdiam, semua mata tertuju padanya. Pertanyaan itu sederhana, tapi seperti anak panah yang menembus langsung ke hati. Namun apakah Abu Nawas benar-benar bisa menjelaskan bahwa Maulid bukan bid'ah, tapi wujud cinta? Ataukah Syekh Wahid akan berhasil membungkamnya dengan dalil-dalil yang tajam? Kita akan lanjutkan kisah seru ini, di mana Abu Nawas mulai berdebat dengan logika yang bikin semua orang tertawa sekaligus berpikir. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap di Tempolong Story, tempat di mana tawa dan hikmah berjalan beriringan. Dalil cinta dan logika Abu Nawas. Pagi berikutnya suasana di istana Baghdad kembali ramai. Namun bukan karena pesta,
melainkan karena debat antara Abu Nawas dan Syekh Wahid yang sudah menjadi topik pembicaraan di seluruh kota Baghdad. Orang-orang berbondong datang ke halaman istana ingin menyaksikan langsung adu argumen yang konon bakal mengguncang Baghdad. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di kursi megahnya didampingi para ulama besar. Ia tampak bersemangat, bahkan menolak sarapan pagi hanya agar tak ketinggalan satu kata pun dari perdebatan ini. Baiklah, kata sang khalifah, hari ini kita akan mendengar siapa yang benar dalam hal maulid Nabi. Syekh Wahid, kau boleh memulai. Syekh Wahid berdiri dengan wajah tegas. Tuanku, katanya Islam sudah sempurna. Semua ibadah sudah diajarkan Rasulullah. Maka apa saja yang ditambah-tambahkan, apalagi dibuat dalam bentuk perayaan, jelaslah itu bid'ah dan haram. Tidak ada contoh maulid di masa Nabi. Semua ulama mengangguk-angguk. Beberapa rakyat berbisik kagum. Namun Abu Nawas hanya tersenyum kecil sambil mengelus jenggotnya yang tak begitu rapi. Ia menunggu giliran bicara seperti seekor kucing yang sudah tahu di mana ikan disembunyikan. Ketika Khalifah mengisyaratkan padanya, Abu Nawas pun berdiri dengan santai. Tuanku, katanya, aku sepakat dengan Syekh Wahid bahwa agama ini sempurna. Tapi apakah itu berarti kita dilarang menunjukkan cinta kepada Rasul dengan cara yang baik? Syekh Wahid mengangkat alisnya. Cinta kepada Rasul cukup dengan meneladaninya, bukan dengan membuat acara baru. Katanya mantap. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu wahai Syekh, apakah engkau melarang seseorang membaca solawat dengan suara keras karena Rasul tidak melakukannya? Tidak, jawab Syekh Wahid cepat. Membaca solawat itu disunahkan. Abu Nawas menimpali cepat. Lalu bagaimana jika solawat itu dibaca bersama-sama di malam kelahiran beliau dengan niat mengingat jasa dan kasih sayangnya? Apakah itu tiba-tiba menjadi haram? Suasana mendadak hening. Beberapa orang di barisan belakang mulai berbisik-bisik kagum dengan Abu Nawas. Syekh Wahid mencoba bertahan. Tapi wahai Abu Nawas, Rasul tidak pernah memerintahkan hal itu. Abu Nawas tersenyum lebar. Betul sekali Syekh. Tapi Rasul juga tidak melarangnya. Bukankah selama sesuatu tidak bertentangan dengan syariat dan niatnya baik, maka ia termasuk kebaikan? Khalifah Harun mengangguk pelan. Beberapa ulama mulai tampak ragu. Abu Nawas melangkah lebih dekat ke tengah ruangan. Izinkan aku memberi contoh sederhana tuanku, katanya sambil memegang sebuah rebana kecil. Ketika kita memuji seseorang karena jasanya, itu hal baik. Lalu, bagaimana dengan memuji Rasulullah yang jasanya tak terhitung untuk umat manusia? Apakah itu salah? Syekh Wahid mulai gelisah. Tapi kalau semua orang membuat perayaan, nanti akan berlebihan. Bisa meniru kebiasaan kaum Nasrani yang berlebih-lebihan. Abu Nawas tersenyum lagi. Jadi bukan acaranya yang salah, tapi caranya. Kalau begitu tugas kita bukan melarang, tapi mengajarkan cara yang benar. Khalifah menepuk tangan pelan, menarik sekali Abu Nawas. Namun Syekh Wahid tak mau kalah. Tetap saja Abu Nawas, semua ini tidak ada di masa Rasul. Jadi secara hukum ini bid'ah. Abu Nawas tertawa kecil. Syekh, engkau datang ke sini naik kuda dengan pelana kulit, benar? Iya tentu. Rasulullah juga naik kuda. Tapi tanpa pelana seperti itu. Jadi pelanamu bid'ah juga. Gelak tawa pun pecah di ruangan. Para penjaga istana sampai tertingkal. Bahkan Khalifah sendiri nyaris menumpahkan minumannya karena menahan tawa. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menatap semua hadirin dengan wajah serius tapi masih lucu. Wahai sahabat-sahabatku, katanya lembut. Ada perbedaan antara bid'ah yang menyesatkan dan bid'ah yang baik. Kalau sesuatu menambah cinta kepada Allah dan Rasul, apakah itu dosa? Justru cinta itulah yang membuat iman hidup. Kata-katanya menggema di seluruh ruangan. Para ulama yang tadi tegang, kini mulai mengangguk perlahan. Syekh Wahid sendiri hanya bisa menunduk, tidak lagi setegas sebelumnya. Namun Abu Nawas belum berhenti. Ia menatap Khalifah dan berkata, Tuanku, izinkan aku membuktikan sesuatu malam ini. Aku akan buat maulid yang berbeda dari yang mereka bayangkan. Tidak dengan nyanyian, tidak dengan pesta, tapi dengan hati. Semua mata terbelalak penasaran.
Khalifah tersenyum penuh minat. Baiklah Abu Nawas, aku ingin melihat seperti apa maulid versi hatimu itu. Dan dengan kalimat itu, malam perayaan berikutnya dijanjikan akan menjadi malam yang menggetarkan seluruh kota Baghdad. Namun seperti biasa, siapa yang bisa menebak akal Abu Nawas? Apakah kali ini ia akan menantang logika Syekh Wahid sekali lagi, atau justru membuatnya menangis karena tersentuh? Malam itu, istana Baghdad berubah menjadi lautan cahaya. Obor menyala di setiap sudut, aroma dupa dan bunga mawar mengisi udara. Tapi suasana kali ini berbeda. Tak ada tabuhan rebana keras, tak ada keramaian pesta. Semua orang datang dengan rasa penasaran apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya diapit para ulama dan Syekh Wahid yang wajahnya tampak tegang. Di depan mereka, Abu Nawas berdiri dengan jubah sederhana membawa selembar kain putih dan sebungkus kurma. "Wahai tuanku, wahai para ulama," katanya dengan suara lembut namun mantap. "Malam ini aku tidak akan menyalakan musik, tidak pula menari. Aku hanya ingin merenungkan siapa yang telah memberi kita cahaya. Semua mata tertuju padanya. Ia membentangkan kain putih di lantai, lalu menaruh beberapa kurma di atasnya. Inilah simbol sederhana dari kehidupan Nabi kita. Putih karena suci, kurma karena kesederhanaan. Dan malam ini kita akan mengingat beliau bukan dengan pesta, tapi dengan hati yang bersolawat." Abu Nawas duduk bersila, menundukkan kepala, dan mulai melantunkan solawat dengan suara lembut yang menggema di ruangan. "Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Suara itu tidak keras, tapi menembus hati. Suasana istana yang tadinya ramai menjadi hening dan khusyuk. Bahkan angin malam terasa sejuk dan damai. Para ulama saling berpandangan, sementara beberapa rakyat yang datang dari jauh terlihat meneteskan air mata. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhenti. Ia menatap Khalifah dan berkata pelan, "Tuanku, maulid bukan sekedar pesta. Maulid adalah mengenang kasih sayang seorang nabi yang menangis untuk umatnya, bahkan ketika umat itu belum lahir." Syekh Wahid menatapnya dengan mata yang tak lagi marah. Ada sesuatu dalam suara Abu Nawas yang membuat dadanya bergetar. Abu Nawas melanjutkan, "Kita merayakan hari lahir Rasul bukan karena beliau butuh dirayakan, tapi karena kita yang butuh mengingat bahwa tanpa beliau kita hanyalah umat yang kehilangan arah." Khalifah menatapnya penuh takjub, katanya lembut, "Lanjutkan Abu Nawas." Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Setiap kali aku mendengar orang berkata, maulid itu bid'ah, aku tersenyum. Karena bagiku, cinta tidak bisa dibatasi hukum. Kalau seseorang menangis rindu pada Rasul, lalu dia mengekspresikan rindunya dengan bersolawat dan berbagi makanan, apakah itu dosa?" Ruangan menjadi sunyi, hanya suara desir angin yang terdengar. Abu Nawas kemudian menatap Syekh Wahid secara langsung. "Wahai Syekh, engkau benar dalam ilmu, tapi jangan lupa, Rasul tidak datang membawa larangan mencintai. Ia datang membawa rahmat." Kata rahmat itu menggema panjang. Syekh Wahid menunduk, sementara Abu Nawas menatap semua orang dengan senyum. Kita berdebat soal bentuk, padahal yang penting adalah makna. Kalau maulid membuat orang makin cinta kepada Rasul, maka itu bukan bid'ah, tapi dakwah. Beberapa ulama mengangguk setuju. Bahkan Khalifah Harun meneteskan air mata kecil lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku baru sadar, terkadang yang kita larang bukan dosa, tapi cara orang lain mencintai dengan berbeda." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Benar tuanku, dan aku percaya selama cinta itu mengingatkan kita kepada Allah dan Rasul, maka ia tak akan pernah haram." Rakyat bersorak pelan mengutap solawat serempak. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi hangat dan penuh damai. Syekh Wahid perlahan berdiri. Wajahnya tak lagi kaku, matanya berkaca-kaca. Ia melangkah mendekat ke Abu Nawas lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, hari ini aku belajar sesuatu. Ilmu tanpa cinta bisa membuat hati kering." Abu Nawas menepuk bahunya dengan senyum lebar dan, "Cinta tanpa ilmu bisa tersesat. Wahai Syekh, jadi marilah kita gabungkan keduanya."
Khalifah bangkit berdiri dan berkata lantang, "Mulai malam ini Baghdad tidak hanya merayakan Maulid dengan nyanyian, tapi dengan pemahaman dan kasih. Karena Abu Nawas telah menunjukkan bahwa cinta Rasul tidak butuh izin, hanya butuh keikhlasan." Sorak-sorai pun memenuhi ruangan. Semua orang menyalakan lentera, menandakan malam Maulid yang paling indah dalam sejarah Baghdad. Namun, kisah belum selesai. Karena di balik semua kedamaian itu, ternyata masih ada kelompok yang tidak senang dengan cara Abu Nawas memenangkan hati umat. Mereka merasa kalah bukan hanya dalam debat, tapi juga dalam cinta. Dan mereka mulai merencanakan sesuatu. Apa yang akan terjadi pada Abu Nawas selanjutnya? Apakah ia akan menghadapi tuduhan baru, atau malah memberikan pelajaran yang lebih dalam lagi tentang cinta sejati pada Rasul? Cinta yang diperdebatkan pagi hari setelah malam Maulid yang penuh hikmah itu. Baghdad seperti berubah wajah. Di setiap sudut pasar, terdengar orang-orang membicarakan nama Abu Nawas dengan penuh kagum. Abu Nawas membuat ulama keras itu diam, seru seorang pedagang kurma sambil tertawa. Benar, tapi yang paling hebat, ia tidak membantah dengan marah, hanya dengan cinta, jawab seorang pemuda sambil tersenyum. Namun di balik keramaian itu, di sebuah ruangan kecil di pojok kota Baghdad, beberapa ulama tampak duduk melingkar dengan wajah muram. Salah satunya berkata dengan nada kesal, "Orang itu berbahaya, dengan lidahnya ia membuat yang haram terlihat indah, yang lain menimpali. Benar, jika kita biarkan, orang-orang akan menganggap semua hal baru itu boleh, agama akan rusak." Mereka pun sepakat untuk menguji Abu Nawas sekali lagi. Mereka ingin membuktikan bahwa kecerdikannya hanyalah permainan kata, bukan ilmu sejati. Dan berita itu pun sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah hanya tersenyum. "Kalau begitu, biarkan mereka mencoba. Karena aku yakin lidah Abu Nawas lebih tajam dari pedang." Keesokan harinya, di hadapan khalayak ramai, para ulama itu kembali memanggil Abu Nawas. Kali ini Syekh Wahid pun hadir, tapi dengan wajah yang berbeda. Tidak lagi keras, tapi penuh rasa ingin tahu. Seorang ulama tua yang memimpin kelompok itu berbicara lantang. "Wahai Abu Nawas, katu Maulid adalah tanda cinta kepada Rasul. Tapi apakah cinta itu boleh melampaui batas? Bukankah Rasul melarang berlebih-lebihan?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Wahai Syekh, yang haram bukanlah cinta, tapi berlebihan dalam hal dunia. Cinta kepada Rasul tidak bisa disebut berlebihan karena beliau adalah alasan kita mengenal Allah." Ulama tua itu membalas cepat, "Tapi orang-orang kini merayakan Maulid dengan nyanyian dan makanan berlimpah. Itu berlebihan bukan?" Abu Nawas menatapnya dengan tatapan tenang. "Apakah orang yang bergembira karena kelahiran Rasul lebih buruk daripada orang yang berpesta karena menikah?" Suasana mendadak. Beberapa rakyat yang hadir mulai menunduk malu. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lembut tapi tajam. "Bila gembira karena urusan dunia boleh, kenapa gembira karena Rasulullah tidak boleh?" Khalifah Harun menepuk lututnya sambil tertawa. "Kau benar-benar tak pernah kehabisan akal Abu Nawas," katanya dengan gembira. Namun ulama tua itu masih berusaha menahan diri. "Tapi bukankah Rasul tidak pernah menyuruh kita merayakan Maulid?" Abu Nawas tersenyum lagi. "Rasul juga tidak melarangnya karena beliau tahu cinta sejati akan menemukan jalannya sendiri." Lalu ia menatap semua orang dengan penuh makna. Ketika bayi Rasul lahir, Ibunda Aminah bersujud syukur. Ketika Rasul hijrah, para sahabat bersyair memuji beliau. Ketika Rasul wafat, seluruh umat menangis mengenangnya. Bukankah itu semua bentuk cinta? Kata-kata itu seperti petir yang menyambar lembut. Syekh Wahid menunduk dalam-dalam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Benar Abu Nawas, aku dulu sibuk menjaga hukum sampai lupa menjaga cinta. Jadi kita sama-sama belajar wahai Syekh." Orang-orang bertepuk tangan, sebagian menetekkan air mata. Namun ulama tua yang tadi keras masih belum menyerah. "Kalau begitu, apakah semua yang membuat kita bahagia bisa disebut ibadah Abu Nawas?" Abu Nawas berpaling kepadanya, menatap dalam-dalam. "Tidak Syekh. Tapi kalau sesuatu membuat kita ingat Allah, maka ia tidak pernah sia-sia." Khalifah mengangguk perlahan. "Aku paham maksudmu Abu Nawas, bahwa yang membuat Maulid indah bukan acaranya, tapi niat di baliknya.
Abu Nawas menunduk hormat. Benar tuanku, jika maulid dilakukan dengan niat sombong, maka itu kesesatan. Tapi jika dilakukan dengan rasa syukur dan cinta, maka itulah cahaya. Seluruh ruangan bergemuruh dengan kalimat Allahu Akbar. Dan malam itu, perdebatan yang dimulai dengan keras hati berakhir dengan kelembutan. Namun, meski para ulama sudah luluh, kisah Abu Nawas belum usai. Karena setelah semua itu, Khalifah memintanya menulis syair tentang makna cinta sejati kepada Rasulullah. Syair yang kelak membuat seluruh Baghdad menangis. Apa isi syair itu? Dan bagaimana Abu Nawas akan menutup perdebatan panjang ini dengan satu kalimat yang menggetarkan hati semua orang, bahkan musuhnya sekalipun. Syair cinta untuk Rasul. Malam itu Baghdad hening. Setelah debat panjang yang mengguncang hati dan pikiran, Abu Nawas duduk sendirian di taman istana. Di hadapannya selembar kertas kosong dan pena bulu angsa tergeletak. Angin malam berembus lembut membawa aroma bunga yang mekar di taman. Khalifah Harun ar-Rasyid telah memintanya menulis syair tentang makna cinta kepada Rasulullah. Tapi Abu Nawas tidak langsung menulis. Ia menatap langit dan berbisik, "Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa menulis tentang cinta kepadamu, sementara aku sendiri hanyalah pencinta yang penuh dosa." Tiba-tiba dari kejauhan, suara lantunan sholawat terdengar lirih. Itu suara para rakyat Baghdad yang masih terjaga melantunkan Allahumma sholli ala Muhammad dengan nada lembut. Abu Nawas tersenyum haru. Ia pun mulai menulis. Tulisannya mengalir seperti air sungai, jujur, hangat, dan dalam. Cinta kepada Rasul bukan di lidah, tapi di langkah. Cinta kepada Rasul bukan di suara, tapi di doa. Barang siapa mencintai beliau, hendaklah ia menjadi rahmat bagi sekitarnya. Ketika fajar mulai menyingsing, Khalifah datang menghampiri. "Apakah kau sudah selesai, Abu Nawas?" Abu Nawas menatapnya dan tersenyum kecil. "Belum, tuanku, karena cinta kepada Rasul tidak akan pernah selesai ditulis." Khalifah tertawa pelan. "Kau memang berbeda, Abu Nawas, tapi hari ini seluruh Baghdad tahu bahwa cintamu tulus." Abu Nawas menggiling pelan. "Cinta sejati bukan tentang aku, tuanku, tapi tentang bagaimana kita semua tidak lupa bahwa Rasul datang untuk membuat kita saling menyayangi, bukan saling menuduh." Sementara itu, Syekh Wahid yang dulu keras menentang maulid, datang dengan langkah pelan-pelan. Ia membawa sebuah kendi air zam-zam dan menaruhnya di hadapan Abu Nawas. "Air ini dari Mekah. Wahai Abu Nawas, dulu aku ingin meminumnya untuk menebus dosaku. Tapi hari ini, aku ingin membagikannya denganmu karena engkau telah membuatku paham makna kasih." Abu Nawas tersenyum dan menunduk hormat. Air zam-zam adalah simbol suci Syekh, tapi yang paling suci adalah air mata orang yang menyesal dan kembali kepada cinta Rasul. Mereka pun minum bersama. Khalifah menatap adegan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menepuk bahu keduanya. "Hari ini aku melihat dua hal besar bersatu, ilmu dan cinta." Lalu Khalifah memerintahkan seluruh Baghdad untuk mengadakan perayaan maulid, bukan dengan pesta, tapi dengan berbagi makanan kepada fakir miskin. Jika cinta kepada Rasul membuat perut lapar kenyang dan hati yang keras menjadi lembut, maka itulah maulid yang sebenarnya. Dan malam itu, di seluruh Baghdad lentera-lentera dinyalakan. Anak-anak berlari sambil membawa obor kecil. Para ibu menyiapkan makanan untuk tetangga. Dan di setiap jalan terdengar sholawat bergema. Bukan pesta, bukan kemewahan, hanya cinta yang menenangkan. Abu Nawas berdiri di balkon istana menatap kota yang bercahaya lembut. Ia menatap langit dan berkata pelan, "Ya Rasulullah, kami tidak merayakan hari lahirmu karena engkau butuh pujian, tapi karena kami rindu mengingatmu." Tiba-tiba dari arah pasar terdengar suara seorang anak kecil bernyanyi dengan polos, "Sol Nabi Muhammad." Suara itu sederhana, tapi menusuk hati. Abu Nawas menutup matanya, air matanya jatuh perlahan berdiri di sampingnya dan berbisik menang. "Abuna." Abu Nawas melengeh dan tersenyum tipis. "Tidak tuanku, aku tidak menang. Yang menang adalah cinta." Malam itu untuk pertama kalinya dalam sejarah Baghdad tidak ada perdebatan, tidak ada permusuhan, hanya cahaya cinta Rasul yang menyatukan semua hati. Di hari berikutnya, saat matahari terbit, rakyat menemukan selembar tulisan di Masjid Besar Baghdad dengan tanda tangan Abu Nawas. Isinya singkat tapi abadi.
Jika maulid membuatmu lebih dekat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka teruslah merayakan, bukan dengan pesta, tapi dengan kasih. Tulisan itu disimpan oleh para ulama dan dijadikan pengingat bahwa cinta tidak pernah haram asal niatnya tulus. Dan begitulah kisah Abu Nawas berakhir, bukan dengan tawa, tapi dengan kedamaian. Ia kembali menjadi rakyat biasa berjalan di antara pasar sambil tersenyum. Sementara rakyat memanggilnya Abu Nawas, sang penjawab tanpa marah. Lalu Abu menoleh sambil tertawa. Aku bukan penjawab, aku cuma tukang cinta. Dan begitulah sahabat Tempolong Story. Kadang yang paling sulit bukan menjawab pertanyaan, tapi menjaga hati tetap lembut dalam cinta. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa tinggalkan sholawat di kolom komentar. Karena setiap sholawat mungkin saja satu di antaranya yang menggetarkan langit, mulai dari sekarang.